Orang sombong itu biasanya dia tidak sadar, tapi apa yang dia tampilkan lewat ekspresi daripada perlakuan dari kehidupan, maka dia telah berlaku sombong di dalam hidup ini. Oleh sebab itu kita perlu untuk diingatkan kembali bahwa firman Tuhan menegaskan jangan sombong. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu dia tidak berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata Tuhan membenci orang yang sombong. Dan perlu sekali untuk kita selalu merenungkan akan hal ini. Sebab saya katakan di awal bahwa pada saat orang menjadi sombong, dia tidak sadar. Karena apa? Karena semua manusia tahu bahwa kita tidak boleh sombong. Tapi itu tidak cukup hanya kita tahu. Yang paling penting adalah kita memahami dan kita mengerti dan kita melakukan untuk tidak ada di situ. Artinya kita tidak boleh sombong di dalam hidup ini. Ya, di dalam hidup ini kalau kita sombong, kita akan tidak disukai. Bahkan pasangan kita pun tidak suka kepada kita kalau kita sombong. Anak-anak kita pun juga tidak suka kalau kita sombong. Jangan bilang lagi kalau teman. Teman kan tidak suka kalau kita sombong. Kalau kita datang dengan membanggakan diri, merasa lebih daripada orang lain, dan menganggap orang lain di bawah kita. Nah, ini artinya kita sedang membuat sebuah kerusakan hidup. Kita sementara membawa diri kita kepada kesusahan. Karena kita akan ditinggalkan oleh banyak orang. Bahkan mungkin pasangan kita akan meninggalkan kita kalau kita terjebak dengan kesombongan. Banyak pertengkaran yang hebat terjadi karena salah satu pasangan merasa dirinya super. Dia merasa dirinya serba mampu dan di atas daripada pasangannya. Nah, pasangan yang merasa tidak cocok atau merasa tidak nyaman dengan situasi seperti itu, akhirnya terjadi keributan besar dan mereka terjadi perpisahan. Dalam hidup ini ingat, apa yang kita perlu banggakan di dalam hidup ini? Semua kita terima dari Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Di dalam Roma dikatakan oleh Dia, bagi Dia, untuk Dia, kepada Dia. Semuanya untuk Dia, untuk Tuhan. Semua dari Dia. Kepada Dia, bagi Dia, untuk Dia, oleh Dia. Jadi apa yang kita perlu banggakan? Apa yang kita perlu sombongkan di dalam hidup ini? Sehingga pada saat engkau berjalan, dadamu membusung ke depan. Sehingga pada saat engkau berjalan, engkau tidak mengenal orang yang ada di sampingmu. Atau engkau merendahkan orang-orang yang di sampingmu. Nah, inilah yang perlu untuk kita cermati di dalam hidup ini. Karena kalau kita menjadi orang sombong, kita tanpa sadar, kita sementara menyembah iblis. Karena iblis itu adalah pribadi yang sangat tinggi hati, yang sangat sombong. Dan kita tidak boleh ada di bagian itu. Kita tidak boleh menjadi orang yang merasa lebih daripada orang lain. Ingat, proses penciptaan hidup kita ini pun, kita tidak punya andil sedikit pun. Semua anugerah Tuhan, semua pemberian Tuhan, semua dari Dia. Oleh sebab itu kita harus hidup untuk Dia. Bagi Dia dan kepada Dia. Dia harus berkenan dengan kehidupan ini. Jangan merasa sombong. Kalau orang merasa sombong, dia merasa tidak perlu akan Tuhan. Dia tidak perlu menyembah Tuhan. Dia tidak perlu memuji Tuhan. Dia tidak perlu firman Tuhan. Ini adalah sebuah ketidaksadaran yang seringkali dilakukan manusia. Maka kenapa manusia jarang baca firman Tuhan? Karena tanpa sadar dia sudah menjadi sombong. Dia merasa tanpa firman Tuhan pun dia bisa hidup. Oh, Anda keliru besar. Anda bisa hidup tapi Anda hidup dalam tersesat. Anda hidup dalam kesesatan. Nanti keputusan yang Anda ambil nanti akan membawa hidupmu kepada kebinasaan. Pikiran yang Anda pikirkan nanti juga bukan pikiran kebenaran. Karena Anda tidak baca firman, Anda tidak bersama dengan firman. Kenapa Anda malas menyembah? Itu sebetulnya adalah sebuah kesombongan di dalam hidup ini.
Karena Anda merasa bahwa tanpa menyembah pun Anda sudah tidak ada masalah dengan hidup ini. Itu bahaya sekali di dalam hidup kita. Jadi marilah kita renungkan hal-hal yang kecil, banyak sekali yang manusia tidak sadar. Sebetulnya dia sudah menjadi orang sombong, bahkan sombongnya sudah sampai ke langit, ya, karena dia merasa sudah seperti Tuhan. Tanpa Tuhan pun dia bisa eksis, dia bisa berjalan. Nah, inilah yang kita perlu waspada di dalam hidup ini. Ya, ingat teman-teman, di dalam proses penciptaan tubuh kita tidak ada sedikit pun andil kita, tidak ada sedikit pun investasi yang kita bisa berikan di situ. Mungkin ada yang berkata, oh itu papa mama yang memberikan investasi di dalam hidup kita. No, Anda salah. Papa mama tidak memberikan investasi. Papa mama hanya menikmati kesenangan. Yang investasi yang memberikan segala-galanya itu adalah Tuhan. Jadi jangan, orang banyak juga akhirnya cuma menyembah orang tua, menyembah papa mamanya, cuma dia sayang papa mamanya. Dia tidak tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Maaf bicara ya, benih sperma yang ada di dalam orang tuamu dan apapun yang ada di dalam orang tuamu, semua itu pemberian Tuhan. Itu tidak ada dicetak di pabrik, Om. Tidak ada dibuat, tidak ada dijual di mall. Semua itu pemberian Tuhan. Ya, semua dicipta, semua ini punya Tuhan. Anda bisa bayangkan saja. Apa yang kita perlu sombongkan? Tidak ada satupun yang kita punya andil di dalam hidup ini. Bahkan begitu kita lahir pun, itu anugerah Tuhan. Kalau orang tua kita berbelas kasihan, merawat kita, itu juga kebaikan Tuhan. Bukan karena orang tua kita mau merawat kita, bukan. Karena ada juga orang tua, kalau dia sudah tidak punya belas kasihan, dia akan meninggalkan anaknya, bahkan dia menjual anaknya. Ya, renungkanlah baik-baik. Semuanya dari Tuhan. Jadi tidak perlu sombong. Kalau Anda juga sedang dipakai Tuhan, tidak perlu sombong. Tidak perlu merasa bahwa Anda itu hamba Tuhan hebat. Tidak perlu merasa bahwa ada kelas-kelas tertentu di dalam hidup ini. No, no, no. Belajarlah untuk rendah hati. Dan ingat teman-teman, saya perlu mengingatkan kita, dan saya perlu juga untuk mengingatkan diri saya sendiri, bahwa kesombongan ini selalu terjadi pada saat kita tidak sadar. Jadi waspadalah, jangan sampai kita sombong, karena kalau kita sombong, kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.